Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Manajemen Audit Lingkungan. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Pada materi ini kita akan membahas tentang proses dan prosedur audit lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu pengertian, sasaran, manfaat, dan prinsip audit lingkungan pada materi sebelumnya. Linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Tujuan pembelajaran umum pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses dan prosedur audit lingkungan minimal 90% dengan benar. Tujuan khusus pada materi ini adalah menjelaskan tata laksana audit lingkungan. Yang kedua, menjelaskan proses penyusunan laporan hasil audit lingkungan. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur pelaksanaan wajib audit lingkungan. Referensi yang kita pakai pada materi ini adalah buku audit lingkungan dengan pengarang Chavit Vandeli dan kawan-kawan. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup. Dan foto-foto serta dokumentasi yang saya ambil itu bersumber dari Google. Seperti kita ketahui, berdasarkan pasal 15 Permen LH nomor 3 tahun 2013 itu bahwa audit lingkungan wajib dilaksanakan kepada 1. Usaha dan atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan atau usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apa saja usaha dan atau kegiatan yang beresiko tinggi itu kalian bisa lihat pada lampiran 1 Permen LH nomor 3 tahun 2013. Misal kita ambil contoh industri semen yang dibuat melalui produksi clinker atau mesin clean. Untuk usaha dan atau kegiatan yang berisiko tinggi yang lainnya, itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian, usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu misalnya industri tekstil yang limbahnya mencemari air. Maka perlu dilakukan audit pada parameter cemaran airnya. Kemudian, audit lingkungan dilaksanakan oleh para pemilik usaha. Itu disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, pemilik usaha proaktif melakukan audit lingkungan secara kesadaran sendiri. Maksudnya adalah pemilik usaha itu menyadari bahwa masalah lingkungan bila tidak ditangani secara serius, itu akan dapat mengganggu usahanya di kemudian hari. Kemungkinan yang kedua adalah pemilik usaha mengalami problem. Problem lingkungan yang serius. Maksudnya, misalkan ada protes dari masyarakat atau lingkungannya terkait kegiatan usaha yang dilakukan. Biasanya, jika yang terjadi adalah kemungkinan kedua, maka audit lingkungan itu hanya dilaksanakan terhadap persoalan yang dihadapinya saja. Misalkan kita ambil contoh masalah kebisingan, maka yang diaudit adalah parameter kebisingannya saja. Selanjutnya, untuk pelaksanaan audit lingkungan, itu pemilik usaha mencari konsultan auditor yang berpengalaman, yang memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Permen LH nomor 3 tahun 2013 bahwa untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup wajib yang pertama memenuhi kriteria kompetensi. Ya, kalian bisa lihat dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 terkait kompetensi apa saja yang harus didapatkan oleh auditor lingkungan hidup. Yang kedua, mengikuti dan lulus pelatihan audit lingkungan hidup. Dan yang ketiga, mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup.
Jadi, untuk melakukan audit itu perlu orang yang benar-benar ahli dan memiliki banyak pengalaman di bidang audit lingkungan hidup. Selanjutnya, masih dalam tata laksana audit lingkungan. Audit lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan dapat disusun dengan baik apabila usaha atau kegiatan bersedia untuk menyediakan informasi terkait seluruh data lingkungan yang dibutuhkan. Perusahaan konsultan lingkungan yang diundang harus mampu memobilisasi auditor bersertifikat yang memiliki keahlian sesuai dengan persoalan yang sedang diaudit. Tidak mungkin kan kita menunjuk seorang auditor tetapi tidak memiliki keahlian sesuai dengan persoalan yang sedang dialami oleh sebuah usaha atau kegiatan. Kemudian, audit yang komprehensif atau holistik adalah persoalan lingkungan yang diaudit itu lengkap dengan pakarnya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalnya, auditor A ahli dalam menilai parameter kebisingan, auditor B ahli dalam menilai parameter limbah B3, dan sebagainya. Nah, audit yang seperti ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dalam manajemen pengelolaan lingkungan dari suatu badan usaha atau dari suatu kegiatan. Kita akan bahas tentang mekanisme penunjukan dari auditor lingkungan. Yang pertama, untuk menunjuk konsultan yang akan membuat audit dilaksanakan dengan proses penunjukan atau lelang melalui mekanisme penyusunan project proposal dan budget proposal. Nah, dalam tahap ini, negosiasi dapat dilaksanakan antara calon konsultan pelaksana dan pemilik perusahaan. Perusahaan konsultan yang ditunjuk kemudian disebut sebagai konsultan auditor yang akan melakukan proses penyusunan audit lingkungan. Kemudian, tahap yang kedua, konsultan auditor membuat persiapan yang dituangkan dalam technical proposal. Technical proposal ini yang menjadi bahan diskusi antara konsultan dan pemilik usaha. Apabila sudah mencapai kata sepakat antara konsultan dan pemilik usaha, baru pekerjaan audit itu dilaksanakan. Aspek yang disepakati adalah lingkup pekerjaan dari usaha atau kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian parameter lingkungan yang diteliti, metode penelitian, metode penilaian, dan metode evaluasi yang dipakai dalam audit yang akan dilakukan. Setelah aspek-aspek tadi disepakati, auditor sesuai dengan bidangnya masing-masing mulai mengerjakan audit lingkungan. Langkah pertamanya adalah pengumpulan data lapangan. Auditor mulai melakukan pengumpulan data, utamanya data sekunder, seperti dokumen AMDAL. Jika kegiatan usaha yang diaudit memiliki dokumen AMDAL, maka auditor akan lebih banyak mendapatkan data atau informasi yang penting. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan audit. Data akan lebih lengkap lagi bila kegiatan pemantauan yang menjadi kewajiban pengusaha itu dilaksanakan. Dengan data yang lengkap dan pemantauan berkala tentunya, maka akan lebih mudah dibuat trennya. Maksudnya, lebih mudah dilihat apakah permasalahan ini itu terus terjadi selama pemantauan yang menjadi kewajiban pengusaha tadi. Kemudian, untuk data lapangan, metode pengumpulan datanya dapat dilaksanakan dengan yang pertama pemeriksaan, yang kedua pengukuran, yang ketiga pengamatan, yang keempat bisa dengan wawancara, dan yang kelima dilakukan sampling untuk komponen lingkungan fisik dan biotis. Data yang telah dikumpulkan tadi kemudian diupayakan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungannya. Sesuaikan dengan baku mutu lingkungan. Maksudnya apa? Parameter lingkungan yang diaudit kemudian itu nanti dibandingkan dengan baku mutu lingkungan. Dari hasil perbandingan tadi antara parameter lingkungan yang diaudit dengan baku mutu lingkungan akan diketahui
kondisinya baik atau tidaknya suatu parameter. Misal, kita mengukur parameter kebisingan, maka dibandingkan dengan baku mutu lingkungannya, apakah masuk dalam kategori baik atau tidak. Agar apabila nanti di kemudian hari ada komplain dari pihak lain, data hasil pengamatan tadi yang sudah dilakukan dapat ditunjukkan pada pihak yang melakukan komplain. Langkah lebih lanjut atau langkah kedua setelah pengumpulan data adalah proses evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan di suatu usaha atau kegiatan tersebut. Bagi usaha atau kegiatan yang belum baik, maka perlu dicarikan cara memitigasinya. Mitigasi dalam hal ini adalah apabila parameter lingkungan yang jelek atau kurang baik ditanggulangi. Kemudian, apabila parameter lingkungannya baik, maka perlu dikembangkan. Hasil lengkap dari audit ini disebut dokumen audit. Kemudian ada dua proses lagi yang harus dilaksanakan setelah dokumen audit disusun, yaitu proses sosialisasi dan proses verifikasi. Proses sosialisasi itu tentang kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan atau kegiatan usaha. Itu disampaikan kepada berbagai stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, masyarakat, bank, atau pihak lainnya. Sementara proses verifikasi dilaksanakan oleh pihak terkait yang membidangi lingkungan, seperti kantor Menteri Lingkungan Hidup. Sementara di tingkat daerah ada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, kabupaten kota, atau provinsi. Verifikasi yang dimaksud adalah apabila terdapat perselisihan mengenai masalah lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya setelah diaudit apakah masih ada temuan atau parameter yang belum sesuai dengan baku mutu lingkungannya. Ya, ini merupakan bagian proses penyusunan dokumen audit yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.